Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta dengan NIM 24821110069. Di sini saya akan menjelaskan pengertian wakaf dan ada berapa jenis wakaf untuk memenuhi mata kuliah PPTQ dengan dosen pengampu Bapak DR Supardi MHI. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dulu menurut bahasa. Pengertian wakaf menurut bahasa. Kata wakaf berasal dari bahasa Arab al-waqf yang berarti diam, berhenti, atau menahan gerakan. Secara umum, wakaf bermakna penghentian sementara dalam membaca Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, dalam ilmu tajwid, wakaf adalah memutus suara pada kata tertentu dari Al-Quran selama pembaca bernafas dengan niat untuk melanjutkan bacaan setelahnya. Wakaf dilakukan untuk menjaga kejelasan makna ayat dan memperhatikan hukum bacaan yang benar. Jadi ada dua pengertian menurut bahasa dan menurut istilah. Kalau menurut bahasa itu intinya dari bahasa Arab itu al-waqaf yang berarti diam, berhenti atau menahan gerakan. Sedangkan menurut istilah sendiri, wakaf itu adalah memutus suara pada kata tertentu dari Al-Quran selama pembaca bernafas dengan niat untuk melanjutkan bacaan setelahnya. Ada berapa sih jenis wakaf? Di sini saya akan menjelaskan 4 jenis wakaf. Yang pertama ada wakaf ikhtibari. Wakaf ikhtibari adalah penghentian bacaan Al-Quran pada ayat atau kata yang belum sempurna maknanya. Wakaf ini dilakukan oleh seorang guru, mu'alim, untuk menguji kemampuan murid dalam membaca Al-Quran dengan benar. Ciri-cirinya apa saja sih? Ciri-ciri wakaf ikhtibari adalah yang pertama ada berhenti di tempat yang tidak biasa seperti di tengah ayat. Yang kedua, digunakan dalam konteks pengajaran untuk melatih murid memahami cara membaca dan mewakafkan bacaan. Contohnya ada dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fih. Guru berhenti di kata raiba dan meminta murid melanjutkan dari kata tersebut. Jadi contohnya ada di surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabul la raiba fih. Yang kedua ada wakaf ikhtidori. Wakaf ittirori adalah penghentian bacaan Al-Quran karena keadaan darurat atau terpaksa seperti kehabisan napas, batuk, bersin, atau alasan lain yang tidak dapat dihindari. Ini wakaf ittirori. Maaf tadi salah ngomong sebelumnya. Ciri-cirinya apa saja sih? Ciri-ciri wakaf ittirori ada pertama, boleh berhenti di mana saja dalam ayat. Yang kedua, setelah berhenti, pembaca melanjutkan dari kata tempat berhenti atau mundur satu kata untuk menjaga makna tetap utuh. Contohnya dalam surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas syiratal mustaqim. Jika pembaca terpaksa berhenti di tengah frasa karena batuk, ia dapat melanjutkan dari awal frasa setelah kondisi memungkinkan. Jadi kalau wakaf ikhtidori ini adalah penghentian bacaan Al-Quran karena darurat atau terpaksa kayak batuk, kayak bersin gitu. Contohnya ada di surat Al-Fatihah ayat 6. Yang ketiga ada wakaf intidori. Wakaf intidori adalah penghentian bacaan untuk mengumpulkan berbagai macam bacaan qiraat mutawir dalam pengajaran Al-Quran. Biasanya dilakukan dalam konteks belajar qiraat sab'ah, 7 cara dalam membaca Al-Quran. Ini yang ketiga itu wakaf intidori. Ciri-ciri wakaf intidori apa aja ya? Yang pertama, ada berhenti pada tempat-tempat tertentu yang diperselisihkan oleh ulama qiraat. Yang kedua, pembaca melanjutkan bacaan dari kata sebelumnya untuk menjaga kesinambungan makna. Contohnya ada di contohnya
Misalnya pada ayat dengan variasi bacaan qiraat ada di Quran surat Al-Fatihah ayat 4 yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Di sini ada perbedaan qiraat antara Malik dan Malik. Pembaca bisa berhenti untuk membandingkan kedua versi sebelum melanjutkannya. Dan yang terakhir ada wakaf ikhtiari. Wakaf ikhtiari adalah penghentian bacaan berdasarkan pilihan pembaca sendiri tanpa alasan darurat, pengujian, atau perdebatan qiraat. Pembaca memilih tempat berhenti sesuai pemahaman terhadap makna ayat. Macam-macam wakaf ikhtiari itu ada 4. Yang pertama ada wakaf tam, berhenti pada kalimat yang sudah sempurna artinya dan tidak boleh ada hubungan dengan ayat berikutnya. Contohnya ada di Quran surat Al-Fatihah ayat 1, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi berhenti pada kalimat yang sudah sempurna artinya dan tidak ada hubungan dengan ayat berikutnya. Yang kedua ada wakaf kafi, Ada wakaf kafi, berhenti pada kalimat yang sudah jelas artinya tetapi masih ada hubungannya dengan ayat berikutnya. Contohnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitab la raiba fih. Itu kan masih ada hubungan dengan ayat berikutnya. Sedangkan tadi yang pertama wakaf tam tuh nggak ada, berhentinya di yang tidak ada hubungan dengan ayat berikutnya. Yang ketiga ada wakaf hasan. Wakaf hasan berhenti pada kalimat yang baik tapi masih berhubungan dengan ayat berikutnya secara makna dan lafaz. Contohnya ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 3, Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi berhenti pada kalimat yang baik tetapi masih berhubungan dengan ayat berikutnya kan. Dzalika alladzina yu'minuna bil ghaibi. Itu kan ada contohnya di surat Al-Baqarah ayat 3. Yang terakhir ada wakaf qabih, berhenti di tempat yang belum sempurna maknanya sehingga merusak arti ayat tersebut. Contohnya ada di Quran surat Al-Fatihah ayat 6, Ihdinas syirata. Itu kan ada terusannya, harusnya kan Ihdinas syiratal mustaqim. Harusnya begitu. Kalau ihdinas syirata itu nanti akan merubah artinya nggak sama dan akan merusak artinya dan merusak ayat tersebut karena harusnya kan ihdinas syiratal mustaqim jadinya ihdinas syirata. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan karena memang ada 4 wakaf tersebut. Jadi kesimpulannya itu memahami pengertian wakaf dan jenis-jenisnya itu sangat penting bagi pembaca Al-Quran agar dapat menjaga kejelasan makna dan keindahan bacaan dengan mengetahui wakaf ikhtibari, intirori, intizori, dan ikhtiari beserta contohnya dalam bahasa Arab. Pembaca dapat lebih mendalami ilmu tajwid serta menghormati kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apa pengertiannya kurang dimengerti atau salah kata dan terburu-buru dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.